Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rara Anindya Putri dengan NIM 6670220095 dari kelas 4C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perbandingan politik pemerintahan yang diampu oleh Dr. Eli Nurlia. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di video ini, saya akan membandingkan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sosial budaya dua negara di Asia, yakni Korea Utara dan Arab Saudi. Korea Utara terkenal sebagai negara yang menganut sistem komunis, sedangkan Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarki absolut. Sehingga dari sini dapat terlihat bahwa adanya perbedaan sistem pemerintahan, sistem politik dan kepartaian, serta perbedaan dalam sosial budaya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat pembentukan Korea Utara dan Arab Saudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat pembentukan negara Korea Utara dan Arab Saudi, diawali dengan pembentukan Korea Utara. Semenanjung Korea dahulu merupakan sebuah wilayah yang merupakan wilayah bersatu dengan sejarah dan budaya yang kaya. Namun pada akhir Perang Dunia II tahun 1945, Jepang yang sebelumnya menjajah Korea menyatakan kekalahannya. Dari kekalahan ini mengakibatkan Korea terbagi menjadi dua, berdasarkan dengan garis lintang 38, di mana pemisahan ini dimaksudkan sebagai solusi sementara. Namun sayangnya hal ini menjadi permanen lantaran adanya ketegangan antara ideologi komunis utara dan demokrasi selatan yang semakin meningkat, sehingga pada tahun 1948 dua pemerintahan ini terbagi menjadi Republik Demokratik Rakyat Korea atau yang kita kenal dengan Korea Utara dan Republik Korea Selatan yang terkenal dengan Korea Selatan. Korea Utara pertama kali dipimpin oleh Kim Il Sung, di mana dengan adanya dukungan dari Uni Soviet berhasil membawa ia mendominasi kekuatan politik dan otoritasnya di wilayah utara. Sehingga pada 9 September 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea secara resmi diproklamasikan sebagai negara merdeka. Kemudian, Arab Saudi terkenal sebagai negara yang memiliki sejarah panjang yang berawal dari abad ke-18. Dinasti Al Saud pada abad ke-18 di wilayah tengah semenanjung Arab memunculkan tokoh penting bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menyerukan pemurnian ajaran Islam dan mendapat dukungan dari penguasa lokal, yaitu Muhammad bin Al Saud, yaitu pendiri dinasti Al Saud. Keduanya kemudian membentuk aliansi strategis. Muhammad bin Abdul Wahab menjadi pemimpin spiritual dengan paham Wahabiyah, sedangkan Muhammad bin Saud menjadi pemimpin politik. Dengan aliansi ini, mereka berhasil mendirikan Emirat Diriyah pada tahun 1744 yang menjadi cikal bakal pendirian Arab Saudi. Nah, Emirat Diriyah ini kemudian mengalami masa kejayaan di bawah kepemimpinan generasi awal dinasti Al Saud. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke sebagian besar semenanjung Arab, termasuk kota suci Mekah dan Madinah. Namun, pada awal abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah menaklukkan dan menghancurkan dinasti Diriyah. Dinasti Al Saud pun mengalami masa pengasingan, di mana kemudian memunculkan kebangkitan dinasti Al Saud. Pada awal abad ke-20,
muncul kembali tokoh kunci, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal Al Saud yang biasa dikenal sebagai Ibnu Saud. Dengan tekad yang kuat, pada tahun 1902 Ibn Al Saud berhasil merebut kembali Riyadh, kota leluhur dinasti Al Saud, yang menjadi titik awal kebangkitan mereka. Ibnu Al Saud kemudian melancarkan ekspansi wilayah secara bertahap nih. Ia menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Najd, Hijaz, dan Asir, dan puncaknya adalah pada tahun 1925 kota suci Mekah dan Madinah berada di bawah kekuasaannya, sehingga lahirnya Kerajaan Arab Saudi. Setelah berhasil menyatukan sebagian besar semenanjung Arab, pada tahun 1932 Ibnu Al Saud memproklamasikan pembentukan Kerajaan Arab Saudi. Dan ini menjadi babak baru sejarah Arab Saudi sebagai negara monarki absolut yang dipimpin oleh dinasti Al Saud. Setelah melihat dari pembentukan kedua negara ini, selanjutnya saya akan membandingkan sistem pemerintahan Korea Utara dan Arab Saudi. Ya, selanjutnya dari sistem pemerintahan, Korea Utara dalam menjalankan struktur pemerintahannya menganut sistem otoriter yang diadopsi dari sistem pemerintahan Uni Soviet. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Korea Utara terdapat satu partai yang berkuasa dan dipimpin oleh dinasti Kim sebagai pemegang kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan Korea Utara, Partai Pekerja Korea berdiri sebagai kekuatan yang paling mendominasi dan menonjol bersama dengan Partai Sosial Demokrat Korea dan Partai Chongduis-Chongu. Meskipun terdapat partai-partai lain, Partai Pekerja Korea tetap memiliki posisi yang dominan dalam memegang kendali atas keputusan-keputusan penting pemerintah, seperti pengangkatan pejabat pemerintah, komposisi kabinet, dan pemilihan Perdana Menteri melalui wewenang Komite Sentral Partai Korea. Perdana Menteri menjadi kepala negara yang menjalankan sistem pemerintahan, dibantu oleh kabinet dan wakil perdana menteri, di mana kabinet ini dipilih oleh majelis tertinggi sebagai lembaga legislatif nasional, sehingga sistem ini memungkinkan partai yang berkuasa memiliki kewenangan penuh dalam melegitimasi keputusan pemerintah. Di dalam praktiknya, partai penguasa mengawasi proses politik dan memastikan bahwa kekuasaan terpusat di kalangan elit politik, khususnya di keluarga Kim, guna mempertahankan dominasi mereka dalam sistem pemerintahan. Selain itu, lembaga di Korea Utara disusun menjadi lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Komisi Pertahanan Nasional, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Kim Il-sung merupakan tokoh yang menggagas mengenai rezim komunis berdiri di Korea Utara ataupun rezim pemerintahan keluarganya. Kim Il-sung mengadopsi Konfusianisme yang dikembangkan dalam ideologi Juche, dan ideologi ini digunakan sebagai dasar ideologis negara, di mana ideologi Juche ini mendorong pada kemandirian negara dan bersifat sentralistik. Sedangkan Arab Saudi dikenal dengan nama Kerajaan Arab Saudi atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ini menganut sistem monarki. Dalam sistem monarki absolut, raja berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menyesuaikan dengan sistem agar sesuai dengan keadaan di negaranya. Pemerintah Arab Saudi mendasarkan peraturan perundang-undangan dan mandat pada prinsip-prinsip Islam. Meskipun monarki memiliki otoritas yang menyeluruh, terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berbeda sekali dengan negara-negara yang menganut struktur republik, negara ini mendapati diri mereka tunduk pada bimbingan dan wewenang raja, serta tidak memiliki otonomi penuh. Dengan demikian,
raja tetap memegang kendali tertinggi, bahkan dalam menghadapi pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sepertinya tampak formal. Dalam upaya untuk menanamkan pemerintahannya dengan ajaran Islam, Arab Saudi berupaya untuk mencapai keseimbangan yang cukup rumit, di mana sentralitas raja menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, lembaga eksekutif di Arab Saudi terdiri dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Perdana Menteri Muhammad bin Salman yang ditunjuk langsung oleh Raja melalui Dewan Menteri pemilihan kepala negara. Selanjutnya didasarkan pada garis keturunan menurut Undang-Undang Dasar Pemerintahan. Selain itu, para menteri di badan legislatif juga diangkat oleh raja dan banyak dari mereka adalah keturunan atau kerabat keluarga kerajaan. Kemudian, pada lembaga legislatif, badan legislatif dikenal dengan Majelis Al-Syuro. Ini terdiri sebagian besar dari para ahli, ulama, dan spesialis di berbagai bidang yang berperan untuk memberikan nasihat kepada raja dan dewan menteri mengenai program dan kebijakan pemerintah. Selain itu, fungsi utama majelis ini adalah untuk memperbaiki, menafsirkan, dan menyempurnakan hukum, kontrak, undang-undang, pemerintahan, dan perjanjian internasional. Dengan berdirinya Majelis Al-Syuro yang dikembangkan lebih lanjut di bawah pemerintahan Raja Fahd dan Raja Abdullah, Arab Saudi telah membuat menuju kemajuan monarki konstitusional. Selanjutnya, pada lembaga yudikatif, Dewan Kehakiman Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berfungsi sebagai pengadilan banding tertinggi yang bertanggung jawab untuk meninjau banding dan merevisi kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah. Selain itu, terdapat pengadilan tingkat sekunder yang terdiri dari dua entitas terpisah, yang tugas utamanya terletak pada mempertimbangkan argumen. Pengadilan banding terdiri dari minimal 5 orang hakim yang memiliki posisi tertinggi di dalam tingkatannya dan mempunyai kemampuan untuk mengadili semua argumen kecuali kasus-kasus yang berasal dari badan administratif atau pengadilan. Selanjutnya adalah sistem kepartaian antara Korea Utara dan Arab Saudi. Saya di sini akan memulai dengan membahas sistem kepartaian di Korea Utara terlebih dahulu. Korea Utara menganut sistem partai tunggal di mana Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air memegang otoritas tunggal. Organisasi politik ini membentuk aliansi antara Partai Korea, Partai Sosial Demokrat, dan Partai Chondui Chongu. Pada dasarnya, partai-partai ini beroperasi secara demokratis dengan menyelaraskan tindakan mereka dengan keinginan anggotanya secara keseluruhan. Kemudian, adanya rapat, partai berperan sebagai forum untuk membahas dan menentukan segala permasalahan yang terkait dengan partai, di mana dalam rapat ini tujuan utamanya adalah untuk membentuk atau memberikan panduan dan arahan kepada lembaga permanen yang disebut dengan Komite Sentral. Komite Sentral ini terdiri dari badan eksekutif tertinggi, Politbiro, dan sekretariat di Korea Utara. Di dalam sekretariat ini terdapat berbagai departemen yang bertanggung jawab mulai dari urusan kepemimpinan organisasi hingga hubungan internasional. Lalu, dari struktur gambar ini kita bisa melihat bahwa Komite Sentral menempati posisi tertinggi, dilanjut dengan posisi Politbiro, sekretariat, dan kemudian adalah Komite Partai Regional. Dalam hierarki berikutnya, setiap individu dikategorikan ke dalam berbagai otoritas dalam struktur politik, mulai dari anggota Politbiro hingga anggota Komite Sentral. Dan terlihat pada hierarki bawah, partai diawasi oleh lembaga pemerintah daerah, di mana dalam hal ini partai dijalankan dengan menggunakan prinsip sistem demokrasi terpusat. Sedangkan untuk sistem kepartaian di Arab Saudi, karena Arab Saudi memiliki atau menggunakan sistem monarki absolut dan sistem kerajaan, sehingga dia berbeda dengan banyak negara lain yang menggunakan sistem multipartai.
Arab Saudi tidak bergantung pada partai politik untuk memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Jadi raja memainkan peran penting dalam menunjuk anggota Dewan Permusyawaratan dengan masukan terbatas dari para pemilih umum, yang mana artinya adalah keputusan politik di Arab Saudi ini terutama dibuat oleh raja dan para penasihat di dekatnya. Namun meskipun ada upaya reformasi kekuasaan, masih terkonsentrasi di tangan monarki, sehingga menghasilkan sistem politik yang cenderung menjunjung status quo. Yang pada intinya adalah landscape politik Arab Saudi dicirikan oleh otoritas terpusat dalam keluarga kerajaan dan kontrol pemerintah yang ketat terhadap partisipasi politik publik. Selanjutnya adalah kondisi sosial dan budaya yang terjadi di Korea Utara dan Arab Saudi. Korea Utara, kondisi sosialnya di mana masyarakat ini masih hidup di bawah kontrol ketat dari pemerintah, mulai dari akses informasi dan komunikasi yang sangat terbatas dan propaganda pemerintah yang memainkan peranan penting dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Korea Utara, di mana rakyat didoktrinasi dengan ideologi Juche dan kultus kepribadian Kim Jong-un. Rakyat juga tidak diberikan kebebasan untuk menganut agama tertentu. Ideologi Juche ini juga terus diajarkan dalam pendidikan anak-anak Korea Utara. Dan Korea Utara juga sering mengalami kekurangan pangan yang menyebabkan banyak rakyat hidup dalam garis kemiskinan dan kelaparan. Adapun budaya di Korea Utara juga masih terbilang cukup lekat, namun berada di bawah kontrol pemerintah. Contohnya saja adalah pakaian tradisional hanbok dan bela diri taekwondo. Selain itu, rakyat Korea juga merayakan hari-hari besar seperti perayaan Hari Pendiri Negara, yakni hari lahir Kim Il Sung yang diwarnai dengan parade dan pertunjukan massal. Sedangkan di Arab Saudi, karena Arab Saudi menerapkan sistem hukum yang berlandaskan pada hukum Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap norma-norma sosial dan perilaku masyarakat, kontrol sosial yang ketat juga tercermin dalam pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, pergerakan, dan aktivitas publik, sehingga terkadang hal ini bertentangan dengan nilai-nilai individu dan hak asasi manusia, dan menjadi topik perdebatan yang cukup hangat baik di dalam dan di luar negara. Meskipun dominasi agama dan tradisi Arab Saudi memiliki warisan seni dan budaya yang kaya, seni rupa, seni pertunjukan, sastra, dan musik tradisional memainkan peranan penting untuk mewujudkan identitas budaya Arab Saudi. Namun, pada praktiknya, budaya tradisional seperti tarian dan musik seringkali dibatasi karena dilarang atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang konservatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan antara sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan kondisi sosial budaya di Korea Utara dan Arab Saudi, di mana sistem pemerintahan di Korea Utara lebih condong pada kekuasaan di tangan presiden, yaitu Kim Jong-un. Sedangkan untuk di Arab Saudi, mereka menganut sistem monarki absolut dengan menggunakan sistem kekerajaan. Selain itu, kepartaian yang ada di Korea Utara hanya ada satu partai yang didominasi oleh Partai Buruh atau Partai Pekerja Korea. Sedangkan di Arab Saudi tidak ada satupun partai politik yang menjembatani antara masyarakat dengan raja. Dan juga terlihat dari perbedaan kondisi sosial dan budayanya, di mana kondisi sosial di Korea Utara sangat-sangat terbatas dan tidak bisa menjangkau ke dunia luar. Sedangkan untuk di Arab Saudi, kondisi sosialnya berlandaskan pada hukum agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.